Ada sukacita hari ini? Sekali lagi kurang semangat. Ada sukacita hari ini? Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan bersukacita karena berjumpa dengan Tuhan. Amin. Mari langsung saja Bapak Ibu kita buka Alkitab kita yang tertulis di dalam kitab Yehezkiel. Kitab Yehezkiel 20 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Yehezkiel 20 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Bapak Ibu yang sudah dapat boleh katakan amin. Amin. Kita akan membaca secara responsoria. Saya ayat yang genap, Bapak Ibu sekalian membaca di ayat yang ganjil. Nanti di ayat yang ke-17 kita membacanya secara bersama-sama. Beginilah bunyi firman Tuhan. Aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan menuntun mereka ke padang gurun. Di sana aku memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapanku dan memberitahukan peraturan-peraturanku, dan manusia yang melakukannya akan hidup. Hari-hari Sabatku juga aku berikan kepada mereka untuk menjadi tanda antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Tetapi kalau selesai memberontak terhadap aku di padang gurun, mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku, dan mereka menolak peraturan-peraturanku, maka manusia dia akan hidup. Mereka juga melanggar keputusan hari-hari Sabatku dengan bersama-sama, maka aku bermaksud dan mencurahkan amarahku atas mereka dan membinasakan mereka. Aku bertindak demi namaku, supaya namaku tidak dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa yang melihat mereka kubawa keluar. Sebab mereka menolak peraturan-peraturanku dan tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku, serta menajiskan hari Sabatku. Sungguh hati mereka mengikuti berhala-berhala mereka sama-sama, tetapi aku merasa sayang melihat mereka, sehingga aku tidak membinasakannya dan tidak menghabisinya di padang gurun. Diberkatilah orang yang membacakan firman Tuhan, terlebih kita yang melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Yehezkiel ini terjadi ketika pada masa pembuangan, itu perbudakan di tanah Mesir. Tuhan membawa mereka keluar dari perbudakan itu menuju tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah yang berlimpah susu dan madunya. Di manakah tanah itu? Itu adalah tanah Kanaan. Dan itu sudah dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, artinya apa yang sudah dijanjikan Tuhan, Tuhan pasti akan mengingat tentang apa yang sudah Tuhan janjikan. Nah, sama dengan kitab Yehezkiel ini, mereka mengalami hal itu. Dan di kitab ini mereka sedang berada di padang gurun. Itu menuju perjalanan mereka ke tanah Kanaan. Dan berapa lama mereka berada di padang gurun? Itu selama 40 tahun Bapak Ibu Saudara. Dia berada di tanah itu selama 40 tahun. Artinya 40 tahun itu bukan jangka yang pendek. Atau ada Bapak Ibu di sini yang sedang berumur 40 tahun. Artinya sudah banyak proses yang dilalui. Banyak pengalaman-pengalaman yang dilalui. Berbeda dengan orang yang masih berumur 10 tahun, 20 tahun. Artinya sudah banyak hal yang dia dapat. Sama dengan bangsa Israel, mereka sudah berada 40 tahun di padang gurun. Artinya banyak yang mereka alami. Tetapi Tuhan tidak pernah sekali-kali membiarkan mereka merasa kekurangan.
Apa yang Tuhan berikan kepada mereka? Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Tuhan memberikan mereka makanan manna, itu artinya kue pada zaman itu. Tetapi kenapa bangsa Israel selalu menuntut kepada Tuhan? Nah, Yeskiel itu dipanggil Tuhan menjadi nabi ketika berada di masa pembuangan itu Babilonia. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya membagikan tema firman Tuhan kepada kita kali ini, yaitu adalah pilihan. Pilihan. Pilihan itu artinya ada dua hal yang berbeda atau lebih dari dua hal yang berbeda. Dan kita harus memilih dari antara itu. Terkadang kita sulit ya untuk memilih. Di dalam kehidupan kita banyak hal-hal yang menunjukkan supaya kita memilih sesuatu. Misalnya, saya pernah menjumpai seorang keluarga, dia bilang seperti ini. Ini mamanya yang cerita. Dia cerita ke anaknya, dia bilang kayak gini. Nak, misal kali lah aku menikah dulu sama bapakmu ya. Dia bilang gitu. Lalu si anak ini bilang sama mamanya, kenapa mama bilang gitu? Lalu si mamanya bilang, iya, kalau tahu mama dulu kayak gini bapakmu gak bakal mau mama. Padahal dulu sebelum mama dekat dengan bapakmu ada loh yang dekati mama orangnya kaya, bisa turuti semua kemauan mama. Dia bilang gitu sama anaknya. Dia menyesal atas pilihannya. Nah, artinya untuk menentukan pasangan hidup pun itu kita harus memilih. Sama dengan anak muda, harus memilih apakah ini cocok nggak ya? Cocok nggak ya dengan karakterku? Apalagi hal-hal yang kecil, anak kuliah yang udah baru tamat SMA, dia punya keinginan, oh aku nanti mau kuliah lah di universitas ini. Itu keinginanku dari SMA. Lalu orang tuanya bilang gini, nak, kamu janganlah dulu kuliah tahun ini ya. Tahun depan aja, tahun ini kamu kerja aja dulu. Sulit untuk menentukan pilihan. Atau malah sebaliknya, orang tuanya yang menyuruh dia untuk kuliah, tapi dia yang gak punya keinginan untuk kuliah. Banyak yang membuat kita sulit untuk menentukan pilihan. Dan bahkan hidup ini Bapak Ibu Saudara selalu diperhadapkan dengan pilihan. Apakah kita bijak dalam memilih sesuatu? Nah, sama dengan tema firman Tuhan kita kali ini, yaitu adalah pilihan. Kita akan belajar menjadi seorang anak Tuhan, itu juga harus punya pilihan. Harus punya pilihan. Bukan berarti kalau aku sudah ke gereja, sudah menjadi pelayan di gereja, bukan berarti kita nggak menentukan pilihan. Ada pilihan yang harus kita ambil. Di ayat yang ke-11 saya membacakan kembali, Bapak Ibu Saudara perhatikan. Aku memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapanku dan memberitahukan peraturan-peraturanku, sebab orang yang melakukannya akan hidup. Pilihan yang pertama yaitu adalah melakukan kehendak Allah. Apa yang menyebabkan kemarahan Allah kepada bangsa Israel? Yang pertama, mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Karena pada perjanjian lama, perintah Tuhan itu disampaikan kepada nabi yang diutus Tuhan, sehingga nabi yang menyampaikan kepada bangsa Israel. Tapi kita boleh melihat banyak bangsa Israel yang menghina para nabi karena setiap kesengsaraan mereka. Nah, artinya yang pertama itu adalah melakukan kehendak Allah. Apa sih kehendak Allah dalam hidupku? Nah, mari kita melihat kira-kira Bapak Ibu berapa kali kita mendengarkan firman Tuhan dalam seminggu? Hari Minggu, ibadah rayon, atau ada ibadah-ibadah yang lain, atau bahkan di rumah kita membuat jam-jam kita membaca firman Tuhan. Artinya sepanjang kita mengikut Tuhan, sudah banyak firman Tuhan yang kita dengarkan, sudah banyak perintah Tuhan yang kita dengarkan. Kira-kira sudah berapa yang kita lakukan? Atau sudah bisa kita katakan setengah dari yang kita dengarkan sudah kita lakukan? Nah, bangsa Israel selalu menuntut Tuhan. Banyak yang dikatakan di kitab-kitab sebelumnya bahwa bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan. Alangkah baiknya mereka lebih meminta petunjuk kepada Tuhan. Apa yang harus kulakukan Tuhan?
Sama halnya dengan ketika kita melakukan suatu pekerjaan. Kalau kita bersungut-sungut melakukan pekerjaan itu, artinya semakin lama untuk kita mengerjakannya. Semakin kita merasakan kelelahan. Waktu terasa lama. Tetapi coba kalau kita mengerjakan sesuatu, itu dengan bersukacita. Kita semakin tahu apa yang harus kita lakukan, meluangkan waktu kita, membagi waktu kita. Nah, bangsa Israel lebih memilih menyembah Allah lain, meninggalkan Tuhan, tanpa melakukan apa kehendak Tuhan. Kalau mereka lebih mendengarkan apa perkataan Tuhan, mungkin mereka tidak akan selama 40 tahun di padang gurun. Tetapi kenapa Tuhan membiarkan selama 40 tahun? Karena Tuhan ingin melihat bangsa pilihannya, sejauh mana iman mereka kepada Tuhan. Buktinya Tuhan tidak pernah membiarkan mereka kelaparan. Buktinya Tuhan tidak pernah membiarkan mereka begitu saja. Tetapi mereka lebih memilih menyembah berhala, Allah-Allah lain. Jadi menjadi seorang anak Tuhan, kita harus tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Buktinya dari apa? Kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Semakin hari kita akan tahu apa yang Tuhan katakan kepada kita. Mungkin dari kebenaran firman Tuhan. Oh, firman Tuhan hari ini menegur aku sekali ya. Bisa aja. Atau mungkin dari orang lain. Dan yang kedua Bapak Ibu, pilihan kita yang kedua yang harus kita ambil di ayat yang ke-12. Saya kembali membacanya. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka untuk menjadi tanda antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Yang kedua itu menghargai hari Sabat. Kita tahu ya, hari-hari Sabat kita itu ada di hari Minggu. Kita beribadah kepada Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan. Nah, tetapi di sini bangsa Israel itu tidak lagi menghargai, menghormati hari Sabat Tuhan. Karena kenapa? Mereka sudah lebih mementingkan Allah-Allah mereka. Artinya sudah membagi waktu. Tidak sepenuhnya kepada Tuhan. Saya tahu ya Bapak Ibu, kita melangkahkan kaki kita ke gereja itu banyak tantangan. Banyak pasti tantangan yang kita lalui. Atau mungkin cuaca, akhir-akhir ini sering banget ya hujan hari Minggu, kayak minggu kemarin hujan. Mungkin kita punya pilihan, oh lebih baiklah aku ya minggu ini gak usah gereja, minggu depan aja. Aku kayaknya kurang enak badan. Kita lebih memilih diam di rumah. Tetapi kita tidak berpikir bahwa kita masih punya pilihan yang lain. Oh, aku lebih baik menggunakan payung untuk ke gereja. Atau aku memakai jas hujan. Bagaimana supaya kita bisa sampai di gereja untuk memuji Tuhan, menghargai hari Sabat Tuhan. Atau mungkin kita katakan, aku malas sekali ke gereja hari ini, banyak sekali masalahku. Berat kakiku melangkahkan untuk datang ke gereja. Banyak cobaan yang kita alami. Sedikit kesaksian Bapak Ibu. Dulu saya waktu kecil, udah dari kecil sih saya gereja melayani Tuhan. Tapi dipercayakan pelayan tamborin itu ketika di kelas 6 SD. Dan di situ orang tua saya belum ke gereja, dua-dua belum ke gereja. Dan saya setiap minggunya itu ke gereja bersama kakak saya duanya. Lalu saya melihat mama saya selalu melarang untuk tidak ke gereja. Dia berikan persembahan yang cukup, dia berikan uang tabungan, uang jajan, supaya apa? Semangat ke gereja. Sedangkan dia sendiri enggak ke gereja. Setiap ada kebaktian sekolah minggu selalu menyuruh kami untuk ke gereja, untuk mengikuti itu. Tapi dia sendiri nggak ke gereja. Lalu suatu ketika saya bertanya seperti ini, apa gunanya saya ke gereja kalau mama nggak ke gereja? Saya bilang gitu. Saya berat setiap kali melangkahkan kaki karena saya melihat teman-teman saya orang tuanya lengkap ke gereja. Atau lebih baik ya saya undurkan diri, tidak lagi melayani, membantu mama ke ladang supaya tidak lagi ke gereja. Saya punya pilihan yang berat pada saat itu saudara. Tapi saya lebih memilih
untuk melayani Tuhan. Meskipun orang tua saya tidak ke gereja pada saat itu, tapi saya lebih memilih untuk melayani Tuhan. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini masih setia dalam mengikut Tuhan. Nah, mungkin berbeda-beda setiap cobaan, godaan yang membuat kita sulit untuk menghargai hari Tuhan. Mungkin kita katakan, cuman hari ini hari liburku, cuman hari Minggu, hari lain-lain aku kerja. Tapi alangkah baiknya kalau kita datang kepada Tuhan. Karena tujuan Tuhan apa di ayat ini? Dia katakan di ayat 12 tadi bahwa ini menjadi tanda antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan. Banyak di kitab ini dikatakan bahwa akulah Tuhan. Sudah banyak bukti yang Tuhan katakan supaya mempercayakan mereka bahwa Dialah Tuhan. Tetapi bangsa Israel tidak mendengarkan akan perkataan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, pilihan kita harus memilih yang untuk menghargai hari-hari Sabat kita kepada Tuhan. Meskipun keluarga kita tidak mendukung kita untuk mengikut Tuhan, meskipun orang sekitar kita menganggap kita kurang kerjaan untuk mengikut Tuhan, tetapi disitulah kita membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, saya membaca di ayat 15. Aku pun bersumpah kepadanya di padang gurun bahwa aku tidak akan membawa mereka masuk ke tanah yang telah kuberikan kepada mereka, yang berlimpah susu dan madunya, tanah yang permai di atas semua negeri. Di ayat 16, sebab mereka menolak peraturan-peraturanku dan tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku, serta menajiskan hari-hari Sabatku. Sungguh hati mereka mengikuti berhala-berhala mereka. Ayat 17, tetapi aku merasa sayang melihat mereka, sehingga aku tidak membinasakannya dan tidak menghabisinya di padang gurun. Yang ketiga itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, merespon kasih Allah. Merespon kasih Allah. Di sini terlihat bahwa ketika Tuhan marah terhadap mereka, ketika Tuhan ingin mengingkari setiap janjinya kepada mereka, tetapi kasih Tuhan melebihi dari semua itu. Kasih Tuhan melebihi dari semuanya. Di kitab di pasal 20 ini Bapak Ibu sebenarnya menceritakan ada seorang penatua, beberapa penatua yang mendatangi Yeskiel. Dia meminta petunjuk dari Tuhan. Tetapi Tuhan sudah terlebih dahulu mengetahui apa tujuan mereka. Tetapi Tuhan malah berkeinginan lain. Dia membongkar setiap kesalahan-kesalahan bangsa Israel kepada Yeskiel. Tetapi kasih Tuhan lebih besar dari semua itu. Meskipun Tuhan sangat marah kepada mereka. Kira-kira kalau Bapak Ibu berada di posisi Tuhan, apa yang kita lakukan? Mungkin langsung menghukum, atau mungkin meninggalkan, atau mungkin menjauhi. Tetapi Tuhan meskipun dia marah kepada mereka, tetapi kasihnya lebih besar terhadap dia. Nah Bapak Ibu, mari kita melihat di dalam diri kita betapa besar kasih Allah. Kita boleh ada sampai hari ini, kita boleh beribadah sampai hari ini, menikmati berkat Tuhan. Itu kira-kira karena siapa? Karena kasih Tuhan. Tidak pernah Tuhan katakan, aku meminta balasan darimu, atau engkau akan membayar utang-utangmu terhadap aku. Tidak pernah Tuhan katakan seperti itu. Tetapi Tuhan memberikan dengan cuma-cuma kepada kita. Yang Tuhan mau apa? Mari kita melihat kasih Tuhan. Mari kita merespon kasih Tuhan. Dengan cara apa? Lakukan kehendak Tuhan. Dengan cara apa? Hormati hari Sabat Tuhan. Karena cuma itu yang Tuhan minta. Tuhan tidak minta apa yang kita punya. Tuhan tidak minta kelebihan yang kita miliki. Tapi yang Tuhan inginkan apa? Hati kita. Yang Tuhan inginkan apa? Kerinduan kita kepada Tuhan. Jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, mungkin Bapak Ibu mengatakan, masalahku lebih besar Tuhan. Tapi kita melihat kasih Tuhan. Lihat kasih Tuhan lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Kasih Tuhan lebih besar dari cobaan yang kita hadapi hari-hari ini.
Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk memilih pilihan yang benar di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan ini jelas mengatakan, orang yang melakukan itu akan hidup. Itu 2 kali dia katakan. Orang yang melakukan itu akan hidup. Apalagi yang mau kita ragukan dalam mengikut Tuhan? Apalagi yang mau kita tuntut kepada Tuhan? Itu yang Tuhan mau. Inilah firman Tuhan yang boleh saya bagikan.